Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini insya Allah Ta'ala saya akan kembali menyampaikan berkenaan dengan gerhana, yaitu dua gerhana matahari di bulan Ramadan untuk kedatangan Imam Mahdi dan Masih Maud sebagai tanda. Keistimewaan gerhana pada bulan Ramadan 1311 Hijriah 1311 Hijriah atau tepatnya Maret April 1894. Segera setelah tanda dari langit tersebut muncul, Hadrat Masih Maud Imam Mahdi menulis buku Nurul Haq, yaitu Cahaya Kebenaran Jilid 2, yang dikhususkan untuk sebuah pembahasan yang sangat mencerahkan tentang penggenapan sempurna sabda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku tersebut, beliau menjelaskan berdasarkan wahyu ilahi bahwa pemahaman yang benar dari hadis adalah pada masa turunnya Imam Mahdi, yakni akan terjadi gerhana bulan pada awal dari 3 malam permulaan Ramadan, di mana gerhana bulan dapat terjadi, yaitu pada tanggal 13 Ramadan. Dan gerhana matahari akan terjadi pada pertengahan Ramadan, yang biasanya gerhana matahari biasa terjadi, yaitu tanggal 28 Ramadan. Pernyataan Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang beberapa keistimewaan yang berubah menjadikan tanda-tanda tersebut sangat mengesankan. Beliau menunjukkan bahwa kata permulaan dan pertengahan yang digunakan dalam hadis dapat dipenuhi dengan dua cara, yaitu dari sisi tanggal dan yaitu dari sisi waktu. Gerhana bulan yang terjadi di Qadian tidak hanya terjadi pada awal dari 3 malam pertama, namun juga pada permulaan datangnya malam. Gerhana matahari yang terjadi di Qadian saat itu pun tidak hanya terjadi di pertengahan hari, namun juga terjadi tepat setelah pagi hingga sebelum siang hari. Kata nisfu yang digunakan dalam hadis itu juga berarti setengah. Berdasarkan standar waktu Kalkuta, gerhana bulan muncul pada malam hari antara pukul 19.00 hingga 21.30. Sedangkan gerhana matahari terjadi pada pagi hari antara pukul 9.00 hingga pukul 11.00. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, atas bantuan wahyu ilahi, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan makna lebih dalam dari hadis itu sebagai berikut. Jadi penjelasan yang tepat mengenai kalimat gerhana bulan akan terjadi pada malam awal permulaan Ramadan adalah kejadian tersebut akan muncul pada malam pertama dari 3 malam bulan purnama. Dan Anda tahu sebutan malam-malam tersebut. Selain itu terdapat juga petunjuk bahwa ketika gerhana bulan terjadi pada malam pertama, hal itu akan terjadi pada awal malam, bukan setelahnya, seperti yang telah diketahui oleh seorang ahli makrifat yang bijak. Dan demikianlah gerhana bulan yang terjadi seperti yang telah disaksikan banyak orang di negeri ini. Terdapat di dalam buku beliau Nurul Haq jilid yang kedua. Lalu mengenai gerhana ini beliau juga menyampaikan pernyataan bahwa gerhana matahari akan terjadi pada pertengahan Ramadan. Maksudnya adalah gerhana matahari akan terjadi sedemikian rupa
sehingga ia membagi 2 hari-hari gerhana matahari. Ini akan terjadi pada hari kedua dan juga blok dan waktunya. Tidak akan melebihi paruh pertama hari, karena itu adalah batas setengahnya. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala menetapkan bahwa gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama, demikian juga Dia menetapkan bahwa gerhana matahari akan terjadi pada pertengahan hari-hari gerhana. Demikianlah hal itu terjadi seperti yang telah dinubuatkan. Allah Ta'ala tidak akan mengungkapkan rahasia-rahasianya kecuali kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk memperbaiki dunia. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa hadis ini berasal dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khairul Mursalin. Buku Nurul Haq bagian yang kedua. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, perlu juga dicatat bahwa peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari tersebut juga terlihat dari India. Gerhana bulan terlihat lebih dari belahan bumi, tetapi gerhana matahari hanya terlihat dari area yang lebih terbatas. Hal ini sering terjadi. Gerhana matahari hanya terlihat dari daerah yang jarang penduduknya atau di tengah lautan. Gerhana matahari pada tanggal 6 April 1894 terlihat di wilayah yang cukup luas di benua Asia, termasuk India. Profesor T.R. von Oppolzer telah memberikan rincian tentang gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi di masa sekarang dan akan datang. Dari tahun 1208 sebelum Masehi hingga tahun 2161 Masehi, dalam buku beliau telah memperlihatkan dengan cara menjauhi jalur menuju matahari yang menonjol saja, yaitu kategori anular total, dan total. Jalur gerhana pada tanggal 6 April 1894 juga termasuk dalam peta Oppolzer yang 148. The Nautical Almanac tahun 1894 juga telah menunjukkan jalur gerhana ini melalui peta. Dapat dilihat dari kedua sumber tersebut bahwa jalur kedua gerhana pada saat itu melewati India. Hadrat Masih Maud alaihi salam dan sahabat-sahabat beliau telah menyaksikan gerhana ini dari Kadian pada waktu itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam pun mengatakan bahwa orang-orang harus menggagalkan fakta ini, bahwa jika tanda Imam Mahdi tersebut telah tergenapi di negara mereka. Beliau pun menulis sebagai berikut: "Wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, renungkan dan pikirkanlah, apakah layak dibenarkan jika menurut kalian bahwa Mahdi harus dilahirkan di negara-negara Arab dan Suriah, sedangkan tanda-tandanya tergenapi di negara kita? Dan kalian mengetahui bahwa hikmah ilahiyah tidak dipisahkan dari tanda dari apa yang telah dimaksud. Maka bagaimana mungkin Mahdi berada di timur, sedangkan tanda-tandanya berada di barat? Sesungguhnya cukuplah hal ini bagi kaum yang mencari kebenaran." Buku Nurul Haq jilid yang kedua. Kesimpulannya yang diharapkan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah memenuhi dengan ketepatan yang luar biasa dalam cara yang sangat indah pula. Al-Quran mengatakan, "Maha berkatlah Allah Ta'ala, pencipta sebaik-baik." Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat yang ke-15. Sir Isaac Newton baru saja menemukan hukum gravitasi pada abad yang ke-17 Masehi. Perhitungan astronomis yang rinci tentang gerhana tidak mungkin dilakukan sebelum adanya penemuan tersebut. Akan tetapi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Khotaman Nabiyyin, telah membuat kemajuan yang luar biasa berdasarkan ilmu yang beliau terima langsung dari Allah Ta'ala yang Maha Tahu melalui wahyu. Saya tidak bisa membayangkan
ada tanda-tanda samawi yang lebih baik dari ini untuk menunjukkan kedatangan Imam Mahdi wa Masih Maud. Selanjutnya adalah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Gerhana kedua kali pada bulan Ramadan 1312 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 1895 Masehi. Menurut hadis yang lain, yaitu ada dikatakan, Inna syamsa tangkasifu marotaini fir Ramadana. Gerhana matahari akan muncul 2 kali pada bulan Ramadan sebelum kedatangan Imam Mahdi. Terdapat di dalam Mukhtasir Tazkira Al-Qurtubi halaman 148 oleh Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Wahab Syehrani. Pada tahun 1895 Masehi, gerhana matahari dan bulan kembali terjadi pada bulan Ramadan, yakni masing-masing pada tanggal 11 Maret dan 26 Maret. Gerhana ini terjadi di barat dan tidak tampak dari Kadian. Tetapi saat gerhana tersebut terjadi, tanggal terjadinya di Kadian saat itu adalah 13 dan 28 Ramadan. Tanggal kemunculannya memang bisa jadi berbeda sesuai dengan tempatnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam kita bisa melihat di dalam buku beliau Hakikatul Wahyu. Beliau telah menulis sebagai berikut. Sebagaimana tertera dalam hadis lain, gerhana ini telah terjadi 2 kali di dalam bulan Ramadan. Yang pertama di negeri ini, yang kedua di Amerika. Dan keduanya terjadi pada tanggal yang sama. Dikarenakan pada saat terjadinya gerhana tersebut, tidak ada orang yang mengaku sebagai Mahdi dan Maud. Dan karena tidak ada pula yang mengumumkan bahwa gerhana ini sebagai tanda, dia dengan menerbitkan ratusan pamflet dan buku-buku dalam bahasa Urdu, Persia, dan Arab. Maka tanda-tanda samawi ini adalah tujuannya untuk saya. Dan dalil kedua akan hal ini adalah 12 tahun sebelum tanda ini terjadi. Allah Ta'ala telah mengungkapkan kepadaku bahwa tanda seperti itu akan terjadi, dan kabar yang tertera dalam buku Barahin Ahmadiyah itu telah diumumkan kepada ratusan ribu orang sebelum tanda tersebut tergenapi, yakni di dalam Hakikatul Wahyu halaman 195. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, banyak orang merasa keberatan akan hal ini. Oleh karena itu saya akan menyampaikan jawaban untuk keberatan bahwa gerhana bulan dan matahari telah terjadi berkali-kali di bulan Ramadan. Terdapat keberatan bahwa bulan dan gerhana matahari telah terjadi beberapa kali dalam bulan Ramadan, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan sebagai ukuran yang tepat untuk mengakui seorang utusan Allah Ta'ala. Memang benar bahwa 2 gerhana tersebut sering terjadi pada bulan yang sama pada bulan Ramadan. Namun perlu ingat dan dicatat bahwa hadis menyebutkan tanggalnya dengan tertentu, dan adanya seseorang yang mendakwakan diri merupakan bagian penting dari pada inti hadis tersebut. Kalimat lam takuna munzul khalqis samawati wal ardh, yang belum pernah muncul sebelum terciptanya langit dan bumi, yang digunakan di dalam hadis itu jelas menunjukkan bahwa pendakwaan tersebut sangatlah penting. Selanjutnya, keberadaan seorang yang mendakwakan diri merupakan syarat utama bagi kesempurnaan kebaikan ini. Kalimat di dalam hadis limahdiyina, yaitu Mahdi kami, secara gamblang menunjukkan bahwa tanda ini ditunjukkan untuk mempertaruhkan Imam Mahdi, untuk membuktikan Imam Mahdi. Munculnya gerhana tanpa adanya seorang yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, maka ia tidak berarti sama sekali. Selanjutnya kalimat lam takunu munzul khalqis samawati wal ardh, yang belum pernah disebut-sebut sebelum terciptanya langit dan bumi. Di dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa
tanda seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini bukan berarti gerhana-gerhana yang seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan, kami tidak memperdebatkan seberapa sering gerhana matahari dan bulan terjadi di bulan Ramadan sejak terciptanya dunia hingga saat ini. Tujuan kami hanya untuk menyebutkan bahwa sejak terciptanya manusia di bumi, perubahan bulan dan matahari, gerhana bulan dan matahari yang terjadi sebagai tanda hanya terjadi pada zamanku dan ditunjukkan untukku. Sebelum aku, tidak ada yang memiliki keadaan yang di satu sisi ia mengaku sebagai Masih Maud, yakni Al-Masih yang dijanjikan. Dan di sisi lain, pada bulan Ramadan berlangsung gerhana bulan dan matahari pada tanggal yang telah ditentukan pula, dan ia mengumumkan bahwa gerhana tersebut sebagai tanda yang akan mendukungnya. Hadis Darul Qutni sama sekali tidak mengatakan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun dikatakan di situ dengan jelas bahwa gerhana-gerhana semacam itu tidak pernah terjadi sebelumnya sebagai tanda. Ya, ingat ya, sebagai tanda. Lam takuna menunjukkan siga mu'anas, yaitu yang berarti tanda seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika andai kata diartikan bahwa gerhana seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, maka seharusnya di dalam hadis itu yang digunakannya adalah lam yakuna dengan sigah mujakar, bukan lam takuna yang merupakan sigah mu'anas. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud oleh lam takuna itu adalah ayatain, yakni dua tanda. Sebab ini terbentuk sigah dari mu'anas. Oleh karena itu, jika ada orang yang menganggap bahwa telah terjadi berkali-kali gerhana bulan dan matahari, maka tanggung jawabnya lah untuk menunjukkan adanya orang yang mendakwakan diri sebagai Mahdi, yang menyatakan bahwa gerhana matahari dan bulan itu sebagai tanda baginya, dan bukti ini harus bersifat mutlak dan meyakinkan. Serta ini hanya berlaku jika sang pendakwa itu mengemukakan sebuah buku dan yang menjelaskan bahwa ia adalah sebagai Imam Mahdi, serta tertulis bahwa gerhana bulan dan matahari yang terjadi pada bulan Ramadan di tanggal tertentu itu dalam Darul Qutni adalah tanda kebenaranku. Ringkasnya, fokus kita bukan sekedar pada kejadian gerhana matahari dan bulan saja, meskipun itu terjadi ribuan kali banyaknya. Sebagai tanda peristiwa ini hanya satu kali terjadi di masa seorang pendakwa, dan hadis itu telah membuktikan kesahihan dan kebenarannya dengan tergenapinya di masa pendakwaan Imam Mahdi. Terdapat di dalam buku beliau Chashma-e Marifat halaman 315. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya Hadrat Masih Maud beliau lanjut menjelaskan kepada kita, sebenarnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini tidak pernah ada yang membuat tanda seperti ini. Nubuatan tersebut memiliki 4 aspek. 1. Terjadinya gerhana bulan di awal malam terjadinya gerhana. 2. Terjadinya gerhana matahari pada pertengahan hari-hari. 3. Terjadinya di bulan Ramadan. Dan yang keempat, adanya pendakwaan yang ditentang. Oleh karena itu, jika ada yang mengingkari keagungan tanda ini, maka tunjukkanlah bandingannya di dunia ini. Dan selama pembanding tidak dapat ditemukan, maka keberlangsungan ini menempati urutan paling depan di antara semua keunggulan, yang mana ayat fala yuzharu ala ghaibihi ahada bisa diterapkan.
Karena dinyatakan bahwa sejak Adam sampai akhir tidak ada yang dapat menandingi. Terdapat di dalam buku beliau Tupa Gloria halaman yang ke-29. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, saya rasa cukup jelas dua gerhana matahari di bulan Ramadan itu merupakan tanda kedatangan Imam Mahdi Masih Maud yang dijanjikan ini. Jika orang ada yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, maka harus dibuktikan dengan gerhana tersebut. Atau jika ada gerhana matahari yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan juga, tapi jika tidak ada orang yang mendakwakan, maka itu juga tidak berlaku. Mudah-mudahan kita dapat memahami, dan semoga para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi mendapatkan petunjuk, hidayah untuk senantiasa menyambut seruan ini dari utusan Allah Subhanahu wa taala Imam Mahdi wa Masih Maud untuk bergabung ke dalam bahtera Imam Zaman. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.